Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Hai Mamis, kembali lagi di channel YouTube resep masakan dan kue yang super simple, nggak pakai ribet. Nah, kali ini kita mau bikin choco banana cake. Ini enak banget, manisnya pas, anak-anak pasti suka. Bisa buat cemilan di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Untuk tekstur kuenya, ini tuh lembab, terus padat mirip kayak brownies atau muffin gitu ya. Nah, cara bikinnya simple banget tanpa mixer dan bahan-bahannya pun gampang banget buat didapatkan. Buat yang penasaran cara bikinnya, ikuti terus videonya sampai habis ya. Oke, kita siapkan bahan-bahannya. Ini ada bahan A dan bahan B. Kita siapkan pisang matang, usahakan yang matang karena bisa lebih manis rasanya. Saya pakai pisang Ambon, kemudian gula, lalu telur, kemudian butter yang sudah dicairkan. Ini butter ya, bukan mentega, butter. Nah, kemudian minyak goreng. Lalu ini ada vanili bubuk. Selanjutnya ada tepung terigu serbaguna. Lalu kemudian coklat bubuk. Kemudian baking powder. Yang terakhir adalah garam. Nah, untuk resepnya tenang aja, nanti di akhir video ada, tinggal di screenshot aja. Nah, pertama kita hancurkan dulu pisangnya. Masukkan ke dalam wadah, terus kita hancurkan manual seperti ini pakai garpu. Kalau misalkan di rumah ada penghancur khusus makanan, itu bisa dipakai ya. Tapi karena saya nggak ada, jadi saya pakai garpu bisa. Kita hancurkan seperti ini sampai lumat. Nah, ini. Oke, nah kalau misalkan teman-teman males buat ngancurin sendiri, boleh di blender. Nah, kalau di blender teksturnya kayak gini, lebih halus, lebih lembut. Tapi kalau saya sih lebih suka yang dihancurin manual tadi ya, lebih ada tekstur pisangnya, masih ada sedikit-sedikit gitu. Nah, kita balik lagi ke pisang yang manual tadi, yang kita hancurkan manual. Kita tambahkan gula, kemudian vanili bubuk, lalu kemudian butter cair. Sekali lagi ini butter ya, bukan mentega, butter. Kemudian minyak goreng. Lalu telur. Oke. Selanjutnya kita aduk pakai whisk. Ini kita aduk-aduk aja sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian gulanya juga cukup larut. Kita aduk terus kayak gini. Saya udah coba cara yang pisangnya dihancurkan manual dan pisang yang di blender. Dua-duanya secara rasa, secara hasil akhir sama. Tapi bedanya kalau yang dihancurkan manual itu masih ada tekstur pisangnya lebih kelihatan, lebih berasa. Itu gitu. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kemudian kita tambahkan bahan-bahan keringnya. Nah, ini saya ayak dulu di atasnya. Tapi kalau misalkan Mamis mau diayak sebelumnya juga boleh. Ini ada tepung terigu, kemudian coklat bubuk, lalu ada baking powder dan garam. Kita campur jadi satu, kita ayak ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan Mamis pengen menghemat waktu, sebelumnya diayak dulu boleh.
jadi tinggal dimasukin aja. Nah, ini udah kayak gini. Oke, nah setelah semuanya udah masuk, baru kemudian kita aduk pakai spatula. Oke, ini mengaduknya jangan terlalu yang overmix ya. Jadi cukup semua bahannya basah dan tercampur rata seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya, siap untuk dicetak. Nah, untuk teksturnya ini rada bergerinjil ya, tapi kalau untuk pisang yang di blender ini lebih halus teksturnya. Nah, saya menggunakan aluminium foil yang sudah dibentuk kayak gini. Ini di toko kue juga banyak. Tapi kalau misalkan Mamis mau mencetaknya menggunakan cetakan bolu atau barangkali loyang muffin, itu juga boleh ya. Itu sesuai selera aja. Nah, kemudian kita kasih topping pisang. Untuk topping ini sesuai selera aja ya. Jadi bisa ditambah dengan choco chips, almond, kacang sangrai, keju parut, dan lain-lain, itu sesuai selera aja. Nah, usahakan cepet ya proses mencetaknya, karena kan ini kita pakai baking powder. Nah, baking powder itu bereaksi setelah terkena cairan, jadi agar tidak menghambat proses mengembangnya nanti. Nah, ini udah siap untuk dipanggang. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Nah, ini ovennya sebelumnya tadi sudah saya panaskan sekitar 10 menit. Jadi setelah selesai dicetak, ini bisa langsung saya panggang, biar nggak terlalu lama menunggu di luarnya. Nah, untuk oven ini kita menggunakan temperatur 180 derajat Celcius, waktunya 30 menit menggunakan panas atas dan bawah. Nah, ini udah mulai mengembang ya setelah 20 menit. Oke, ini udah 30 menit. Nah, ini udah bisa kita keluarkan dari oven. Oke, untuk Mamis jangan lupa untuk pasang timernya ya, karena kalau misalkan sampai lupa pasang timer, takutnya nanti hasilnya bisa gosong. Nah, ini finishing touch-nya. Boleh kita tambahkan olesan madu di atasnya agar kuenya lebih lembab. Tapi kalau misalkan nggak ada madu juga nggak apa-apa. Ini opsional aja, boleh dipakai atau enggak. Tapi untuk lebih cantik dan untuk lebih lembabnya lagi, bisa kita tambahkan olesan madu seperti ini. Tuh, kelihatan kan bedanya yang dioles madu dengan yang nggak dioles madu? Oke, sudah kita oles semuanya. Enak nggak, Cah? Enak. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Terbukti anak-anak pun suka. Ini juga bisa dijadikan ide jualan loh. Tapi jangan dimatikan videonya dulu ya, karena resep lengkap dari kue ini ada di akhir video ini. Nanti tinggal di screenshot aja ya Mamis. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga bermanfaat.